Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faza Qasin Al-Fadli dari kelompok 11. Kali ini saya mau menjelaskan tentang Rasem Usmani bersama Mbak Fatihatus. Terima kasih, selamat menonton dan selamat belajar. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah pengertian Rasem Usmani. Arti rasem yaitu bentuk tulisan. Ada dua macam rasem, yaitu rasem hiasi dan istilahi. Rasem hiasi yang biasa disebut juga dengan rasem imla'i adalah penggambaran lafal yang menggunakan huruf hijaiyah dengan tetap memperhatikan standarisasi ibtidak dan waqaf padanya. Sementara rasem istilahi ialah yang biasa juga disebut Rasem Usmani adalah ejaan tulisan Zaid bin Sabit dan kawan-kawan yang dipakai untuk menulis al-masyahif al-Usmaniyah. Sementara pengertian Rasem Usmani secara umum, Rasem Usmani adalah cara penulisan Al-Quran yang dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Cara ini dalam beberapa hal berbeda dengan kaidah penulisan Arab konvensional. Kajian Rasem Usmani sangat terkait dengan aspek bahasa atau lughah. Maka, sebagaimana yang dikemukakan oleh Asyuti, semua penulisannya pun juga terkait kaidah-kaidah kebahasaan. Rumusan kaidah ilmu Rasem Usmani yang masyhur yaitu: yang pertama, membuang huruf. Yang kedua, menambahkan huruf. Yang ketiga, penulisan hamzah. Yang keempat, pergantian huruf. Kelima, kata yang disambung dan diputus penulisannya. Yang keenam, penulis salah satu dari dua qiraat yang tidak bisa disatukan tulisannya. Berikutnya ialah contoh-contoh sederhana dalam 6 kaidah di atas yang tadi. Antara lain, yang pertama, membuang huruf. Misalnya, penulisan kata al-alamina dalam rasem ditulis dengan tanpa alif setelah huruf ain. Menjadi seperti itu. Yang kedua, menambahkan huruf. Misalnya, penulisan kata malaku rabbihim dalam rasem ditambahkan alif setelah waw menjadi malaku rabbihim. Terus yang ketiga, penulisan hamzah. Misalnya penulisan kata syatahu dalam rasem menjadi satahu. Yang keempat, pergantian huruf. Misalnya penulisan kata al-hayatu dalam rasem ditulis pergantian alif dengan wawu menjadi hayatu. Yang kelima, kata yang disambung dan diputus penulisannya, seperti pada kata illa dalam rasem terkadang ditulis disambung menjadi illa. Berikutnya yang keenam, penulisan salah satu dari dua qiraat yang tidak bisa disatukan tulisannya. Misalnya huruf hash pada Al-Baqarah yang dibaca wawasso. Karena mengikuti riwayat Khalum maka ditulis menjadi wawasso. Dari semua contoh tersebut memang bacaannya sama, hanya cara penulisan rasemnya yang berbeda. Berikutnya karakteristik Rasem Usmani. Karakteristik ciri atau identitas khas yang membedakan identitas satu dengan yang lainnya. Rasem Usmani mendapatkan kedudukan yang tinggi di samping karena khalifah yang telah menyetujui dan menetapkan pelaksanaannya. Bahkan ada yang menetapkan bahwa Rasem Usmani adalah rasem tauqifi yang cara penulisannya ditentukan oleh Nabi sendiri. Dalam sebuah pandangan global, beberapa karakteristik Rasem Usmani dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tulisan-tulisan pada masa itu tidak memiliki titik, baris, dan tanda baca. Tipologi tulisan Arab seperti ini pada masa itu dapat disaksikan
pada manuskrip-manuskrip kuno berbahasa Arab pada saat ini. Yang kedua, kebanyakan huruf, khususnya huruf-huruf alif belum lagi ditulis. Yang ketiga, sebagaimana huruf ditulis sama dengan bentuk huruf lainnya. Yang keempat, sebagian huruf dalam bentuk tambahan yang ditulis pada pelafalan. Oke, jadi begitu teman-teman penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan kepada saudari Mbak Tika. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatus Sa'adah dari kelas Tadris IPSA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum Rasam Utsmani dalam penulisan Al-Quran. Jadi, kewajiban mengikuti pola penulisan Al-Quran versi mushaf diperselisihkan oleh para ulama. Mereka mempertanyakan benarkah pola penulisan tersebut merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tauqifi atau hanya ijtihad para sahabat. Bahkan Imam Ahmad Ibnu Hambal dan Imam Malik berpendapat haram hukumnya menulis Al-Quran mengikuti Rasam Utsmani. Bagaimanapun pola tersebut sudah merupakan kesepakatan jumhur ulama. Adapun Imam Taqiyuddin An-Nabai mengatakan bahwa penulisan mushaf bersifat baku dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang unsur penyebabnya adalah sama atau pendengaran merupakan sesuatu yang bersifat tauqifi. Mana Al-Qatan mengatakan bahwa sebenarnya para penulis mushaflah yang mempergunakan istilah dan cara tersebut pada masa Utsman radhiyallahu an. Hal ini bisa diketahui dengan ketika Utsman radhiyallahu an memberikan pedoman atau perkataan yang berisi, jika kalian berselisih pendapat dengan Zaid bin Thabit mengenai sebuah penulisan lafaz Al-Quran, maka tulislah menurut logat Al-Quraisy karena ia diturunkan dalam logat mereka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.